Setiap kemauan pasti ada jalan. Setiap usaha pasti bisa terwujud. Obiso podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Om Swastiastu. Pada hari ini bersama saya Eka Sumiadi Wartawan, kita akan bincang-bincang sejenak bersama tamu kita, seorang ibu-ibu ya, Ibu Arya Ningtyas, Kepala Program Farmasi di SMK Negeri 4 Negara. Apa kabar Bu Arya? Baik Pak Kadek. Mungkin ya sobat-sobat Kanepa tahu, Bu Arya bisa perkenalkan diri. Terima kasih Pak Kadek. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Arya Ningtyas, biasa dipanggil dengan Bu Arya. Saya adalah guru dari program keahlian farmasi sekaligus diberi tugas tambahan sebagai Kepala Program Keahlian Farmasi di SMK Negeri 4 Negara. Kalau boleh tahu Bu, sudah lama jadi Kepala Program ya? Ya, dari awal di sini sudah langsung jadi kepala program. Wah, luar biasa Ibu, sudah lama berkecimpung di SMK 4 Negara ya. Jadi tadi mendengar kata farmasi. Ini kan teman-teman, sobat-sobat pengen tahu farmasi itu secara umum seperti apa tuh farmasi Bu? Ya, terima kasih Pak Kadek. Ya, jadi farmasi mungkin sudah banyak yang tahu tentang farmasi karena sekarang lagi in ya. Apotek lagi banyak sekarang di mana ya. Farmasi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari obat-obatan. Berarti seluk-beluknya ya? Ya, dari mulai sintesisnya. Sintesis itu pembuatan dari bahan sampai cara pembuatannya itu farmasi yang punya. Kemudian dia sudah menjadi suatu produk dipasarkan di pasaran melalui apotek-apotek atau fasilitas kesehatan lainnya, itu juga tugas farmasi. Luar biasa, banyak sekali tugasnya. Jadi saya kira cuma ya menjual obat aja farmasi, ternyata dari awal ya. Nah, kalau di SMK 4 Negara ini untuk farmasi, jurusan farmasi itu bagaimana? Kita jelaskan dulu ya. Sebenarnya untuk yang SMK farmasi itu kan ada dua. Jadi ada farmasi industri dan farmasi klinis dan komunitas. Kebetulan ini di SMK Negeri 4 kita ngambilnya adalah potensi keahliannya farmasi klinis dan komunitas. Jadi untuk farmasi klinis dan komunitas seperti Pak Kadek tadi bilang, yaitu melayani pasien. Melayani pasien jadi juga bukan membuat obatnya, tapi lebih ke pelayanan. Obatnya sudah jadi, diberikanlah kepada pasien secara tepat sehingga nanti obat itu dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Karena apabila obat itu salah penggunaannya, dia akan menjadi racun. Iya, betul sekali. Ya, jadi farmasilah yang bertugas sehingga obat itu aman digunakan oleh pasien. Berarti anak-anak farmasi harus cermat ya? Iya, betul. Harus pintar berarti ya? Ya, berat ya rasanya. Kalau berat ya, karena ini kesehatan ya, berhubungan dengan nyawa ya. Ya, betul. Sedikit mili aja bisa berbahaya ya. Ya, betul. Makanya di farmasilah kita belajar hal seperti itu. Baiklah. Nah, kalau secara detail mungkin di farmasi ini apa saja yang dipelajari di SMK? Oh ya, terima kasih Pak Kadek. Jadi yang pertama itu yaitu pelayanan tadi yang saya bilang, pelayanan kefarmasian. Jadi mulai dari ada manajemennya. Manajemen. Ya, obat-obatnya itu sebenarnya tidak boleh pengadaannya itu sembarang. Gitu ya. Jadi harus aman, dia harus berlabel BPOM, itu yang dipelajari nanti. Dari mana pengadaan obat ini yang aman. Kemudian setelah sampai di apotek, penyimpanannya bagaimana? Itu tidak bisa sembarangan penyimpanannya, peletakannya juga. Kemudian setelah itu pendistribusiannya kemana saja, sampai pendokumentasiannya. Kemudian yang kedua adalah setelah manajemennya itu pelayanan farmasi klinis. Jadi kita harus tahu obat ini untuk siapa sih? Untuk melayani ya. Melayani siapa bagaimana sih caranya melayani pasien? Kan kalau ke apotek tidak semua orang itu sehat, Pak Kadek. Iya, betul. Jadi orang sakit bagaimana kita menghadapi orang sakit? Begitu. Oh ya, biasanya kalau saya beli obat, saya nanya, obat sakit perut apa? Seperti itu ya. Berarti harus bisa menjawab itu ya, anak ya. Harus tahu itu. Ya. Itu penting ya. Jadi selain pembelajaran yang seperti itu, berarti di sekolah praktek anak ya? Iya, tentu saja harus praktek.
harus bisa melayani pasien. Jadi biasanya kalau di RPS atau ruang praktek siswa, jadi kita sudah menyiapkan seperti di apotek secara umum. Jadi siswanya menjadi salah satu pasien, siswanya yang lain menghadapi pasien dengan keluhannya yang bermacam-macam. Jadi dia sudah terbiasa untuk menghadapi orang lain. Jadi komunikasi ya, penting ya. Komunikasi yang penting. Jadi selain pintar, tapi komunikasi juga sangat penting. Karena itu kita bertemu dengan masyarakat ya. Nah, kalau di SMK 4 Negara dari selama ini yang diunggulkan dari farmasi itu apa? Dari farmasi yang diunggulkan, kita juga punya produk, Pak Kadis. Punya ada produk juga. Ya, berarti selain obat ada produk juga. Kita pelayanan kepada masyarakat, itu mempelajari pelayanan kepada masyarakat. Kita juga punya produk. Jadi kita bisa mengolah bahan-bahan alam untuk kita jadikan produk. Nanti ada juga pelajarannya. Khusus ya. Mungkin bisa. Contohnya itu kita sudah buat jamu kunyit asam. Jamu kunyit. Ya, yang kemarin sempat sampai ke Pak Jokowi. Wih, luar biasa ya. Pada waktu Bapak Presiden datang ke Melaya ya. Betul. Itu sampai ke tangannya Pak Jokowi. Berarti itu murni ya? Iya, murni dari kunyit asam, kemudian diracik tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan kimia atau tambahan. Pemanis buatan juga tidak, jadi pemanis murni. Wih, enak hati ya. Iya, tentu saja. Ada lagi mungkin yang lain selain jamu ini yang mau dikembangkan? Jadi minyak kemiri kita sudah buat, kemudian jamu instan juga kita sudah buat, dan untuk tahun ini kita akan mengadakan namanya alat destilasi, Pak Kadis. Wah, luar biasa nih. Itu adalah alat untuk membuat minyak atsiri. Minyak atsiri. Ya, jadi nanti tanaman-tanaman yang berpotensi di daerah Jembrana yang ada minyak atsirinya bisa kita suling nanti. Produknya adalah berupa minyak atsiri. Berarti perminyakan ya. Ya, perminyakan. Jadi selain obat, berarti obat herbal ya. Ya, obat herbal juga. Jadi itulah nanti selain bisa bekerja di puskesmas, apotek, pelayanan kesehatan lainnya untuk farmasi, dia bisa berwirausaha juga di rumah. Kalau selama ini pembelajaran di sekolah dan penilaiannya mungkin dalam bentuk menilai anak ini bisa apa tidak, itu gimana bentuknya? Kalau pembelajaran sehari-hari biasanya lebih ke praktek, ya tentu saja karena kita kan SMK gitu. Yeah. Ya, jadi untuk kita lihat kompetensinya bagaimana dengan praktek, kemudian nanti sebelum tamat ada uji kompetensi. Uji kompetensi. Ya, jadi nanti dari LSP kita sudah pakai LSP P3. KFI. Ya, yang nanti sertifikat kompetensinya itu keluar dari BNSP dan itu bisa dipakai untuk bekerja. Berarti diakui ya sertifikat itu ya? Diakui di seluruh Indonesia. Di apotek berarti ya? Berarti luar biasa ya. Luar biasa. Selain dapat ijazah, dapat sertifikat juga yang diakui. Berarti boleh masuk kemana saja dengan sertifikat itu ya? Iya, betul. Berarti sudah diakui oleh BNSP ya? Sudah menjadi tenaga kerja lah. Terus kalau dalam sehari-hari atau dalam kegiatan 3 tahun ya, anak-anak itu selain praktis sekolah, mungkin ada juga ya kegiatan di luar ya? Iya, tentu saja. Kita SMK pasti ada namanya PKL, praktek kerja lapangan. Nah, untuk farmasi di sini kita PKL-nya di Apotek Seluruh Jembrana. Apotek Seluruh Jembrana. Ya, mungkin kalau pemirsa lihat di apotek-apotek sekarang di Jembrana banyak anak-anak kita yang diterima bekerja di sana. Selain di Jembrana juga di SMK-SMK lainnya untuk farmasi terutama penyerapan tenaga kerjanya itu cukup baik karena apotek-apotek itu lebih memilih untuk memilih untuk lulusan SMK ini, SMK farmasi dibandingkan lulusan lainnya untuk bekerja di apotek karena dia tidak perlu lagi melatih. Melatih sebentar dia sudah bisa. Sudah siap kerja ya. Siap kerja. Itu SMK itu bagian bekerja ya. Kalau melanjutkan bisa ya anak-anak ya? Tentu saja bisa. Berarti lain kan anak SMK dibilang nggak bisa melanjutkan, tapi kan bisa baik itu di farmasi ataupun di luar farmasi kan bisa ya? Bisa, tentu saja di farmasi maupun di luar farmasi. Bahkan Pak Dek, ini ada anak didik kita dulu itu sekarang sudah jadi apoteker. Wih, dari apoteker ya? Sudah jadi apoteker. Luar biasa. Sudah menjadi teman sejawat saya sekarang. Wih, adik guru dulu sekarang anak jadi teman ya? Dari teman.
teman. Nah, teman sejawat ya, luar biasa. Berarti sudah ada yang jadi apoteker sekarang ya. Iya, sudah banyak. Sudah banyak. Iya, ada yang sampai D3 juga sudah jadi teman sejawat jadinya. Nah, untuk sebelumnya kita jelaskan untuk SMK itu kan nanti tamatnya menjadi asisten tenaga teknis kefarmasian. Itu sudah diakui. Diakui di asisten tenaga teknis ya. Asisten tenaga teknis kefarmasian. Bahkan kalau ada yang pemeriksaan balai POM atau dinas pasti ditanyakan, ada enggak harus punya ini asisten tenaga teknis kefarmasian. Itu wajib ada ya? Wajib ada. Oh, pas. Berarti prospeknya bagus. Karena harus ada asistennya. Iya, Tidak betul. Dan juga mungkin karena SMK banyak lebih gampang mencari ya. Iya, betul. Kalau selama ini berapa di sini peminatnya kan banyak ya Bu ya, farmasi ya. Jadi tidak untuk lulusannya kan tadi Bu sampaikan seluruh apotek ada. Berarti anak-anak yang lulus dari farmasi selama ini yang Ibu tahu apakah semua sudah terserap ataupun bagaimana? Saya tahu semuanya sudah terserap. Ya, ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja di apotek, puskesmas, rumah sakit, kemudian ada yang kuliah juga melanjutkan. Dan sudah ada yang tamat tadi ya? Ya, sudah ada yang tamat. Bisa-bisa sebentar lagi anak kita punya apotek ya? Iya, bisa-bisa saya yang bekerja di apotek. Wah, ya. itu kan garis hidup masing-masing ya. Jadi apoteker sementara lagi beberapa tahun bisa jadi pemilik apotek ya. Iya. Ya, karena apotek saat ini saya lihat banyak sekali sekarang ada apotek ya. Masuk desa apoteknya sekarang. Dulu masih di toko beli obat, sekarang sudah apotek di mana-mana di desa sudah ada ya. Jadi melihat mungkin pasar yang sekarang ini sudah luar biasa sehingga dilihat istilahnya kasar yang menjanjikan ya. Betul. Nah, kalau misalnya selain anak-anak praktek di apotek, ada anak mungkin di praktek di pengembangan tentang di luar farmasi itu yang tadi Ibu sebutkan seperti obat dan jamu dan sebagainya. Itu belum ada ya anak kita ya. Belum. Tapi nanti ke depannya kami akan berusaha. Jadi nanti mendatangkan guru tamu. Untuk, ya. Itu sudah direncanakan tahun ini, tinggal pelaksanaannya saja. Atau mungkin punya kerjasama Ibu di sekolah dengan pihak di luar yang untuk mengembangkan pembelajaran ini lebih lanjut. Kemarin pernah mendatangkan guru tamu itu dari Kelungkung. Dia itu kerja di spa, jadi dia apoteker tapi penanggung jawab produk-produk yang ada di spa. Kemarin sempat kesini untuk mengajarkan kita membuat body cream. Tuh mungkin nanti akan kerjasamanya akan lebih ditingkatkan lagi. Ya. Jadi anak-anak kita mungkin di bagian wirausaha nanti ya, karena dia kan anak SMK, selain bekerja kan bisa wirausaha juga ya. Betul. Nah kalau misalnya takut meninggalkan rumah, ya buka usaha di rumah kan bisa ya, usaha rumah tangga. Ya betul. Itu usaha seperti jamu yang seperti itu yang gampang-gampang tapi banyak yang mencari kan ya. Ya jamu banyak juga mencari. Baik Bu, mungkin terakhir ada yang Bu ingin sampaikan kepada pemirsa atau sobat-sobat sekalian yang ada di luar sana terkait dengan farmasi dan bagaimana kedepannya? Silakan Bu. Terima kasih. Jadi jangan takut sekolah di farmasi karena farmasi sebenarnya tidak sulit. Jadi farmasi hanya butuh ketekunan dan ketelitian. Saya tunggu untuk kedatangan kalian ke SMK Negeri 4 Negara jurusan kefarmasian. Terima kasih. Wih, luar biasa. Jangan takut ya. Jangan kalau belum mencoba jangan takut dulu. Nah, jadi setiap usaha pasti akan berhasil kalau kalau tekun ya, seperti yang Bu sampaikan. Baik Bu, terima kasih Bu. Hari ini telah hadir bersama kami di Obiso Podcast-nya SMK Negeri 4 Negara ya. Jadi mudah-mudahan ke depan farmasi semakin banyak yang berminat dan semakin banyak lulusan yang diterima, dan harapannya ada lulusan yang sudah punya apotek nantinya ya, sama dengan sekolah. Itu luar biasa ya. Baik, saya akhiri perbincangan hari ini ya, seluruh Bapak Ibu semua, pemirsa semuanya. Jadi saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Obiso Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Terima kasih.